Begitu. Sama seperti manusia. Kalau dia masih punya batasan dengan kita, dia tidak bisa menerima kita. Walaupun kita berbicara apapun, sosialisasi apapun, itu tidak akan pernah terrealisasi dengan baik. Seperti itu. Contohnya, ibu dan bapak misalnya di sini toh, kalau misalnya tidak menerima saya dengan baik, masih ada pagar di antara kita, tidak akan mungkin bisa masuk. Begitu. Jadi yang pertama yang perlu diingat, ketika belajar tentang komunikasi berarti di situ adanya pagar, pembatas. Teman-teman harus bisa meruntuhkan pagar itu dulu. Kalau teman-teman sudah meruntuhkan pagar itu, berarti teman-teman bisa masuk, minimal bisa membuka lah. Apa yang dibuka? Hatinya orang, apalagi masyarakat. Kalau teman-teman saja tidak bisa membuka atau mengambil hatinya seseorang, meruntuhkan pagar itu, berarti teman-teman tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik. Begitu, ya. Kemudian ini, ingat, setiap orang itu punya remote. Kenapa saya gambarkan dengan remote? Karena setiap orang itu mempunyai istilahnya channelnya masing-masing, nggak sama. Misal contoh Ibu Nur, misalnya kan begitu. Kalau misalnya Ibu Nur masih punya seperti batas pagar dengan saya, berarti itu tidak bisa curhat dengan baik. Misalnya apa yang saya sampaikan ke Ibu Nur itu tidak akan sampai. Ibu Nur juga punya remote masing-masing. Jadi jangan pernah samakan setiap orang ketika kita berkomunikasi itu sama. Kita sosialisasi saja semua. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang daya tangkapnya berbeda. Kemudian setiap orang itu punya batasannya masing-masing. Seperti itu ya. Kenapa saya gambarkan dengan remote? Jadi apa? Dia punya batasannya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, ketika melakukan interpersonal komunikasi itu harus melakukan contoh tekniknya adalah penggunaan nama. Jadi ketika teman-teman di lapangan atau teman-teman sedang berkomunikasi seperti ini, teman-teman harus minimal hafal seperti itu misalnya namanya. Kenapa? Rangsangan otak seseorang ketika dipanggil namanya Bidan Nur, pasti dia akan menoleh ke saya, ada bonding attachment, ikatan. Begitu. Otak kita ketika dirangsang dengan pemanggilan nama, walaupun secuek apapun dia, ketika dalam satu forum atau misalnya pada saat diskusi, pasti itu akan sensornya akan nyambung ke kita. Oh, dia akan noleh. Tapi kalau tidak, Ibu yang di pojok sana namanya siapa? Tidak enak. Contoh, ada namanya siapa Pak? Panggilannya siapa? Yanis. Misal contoh Pak Yanis. Kita manggil Pak sini dulu. Pak tuh siapa? Banyak toh? Pak siapa yang kamu panggil? Pak Yanis, mari Kak sini dulu. Dipanggil misalnya seperti atau dalam forum Pak Yanis yang ngantuk. Panggil saja namanya Pak Yanis. Dia pasti akan bangun. Karena itulah impuls yang diberikan ketika seseorang itu dipanggil nama. Jadi pentingnya penggunaan nama pada saat melakukan komunikasi. Misalnya seorang dokter, ada pasien datang, pasien ditanya namanya siapa? Betul kan Dok? Atau tidak? Kalau tidak ditanya namanya, langsung resep saja, pasti nanti tidak ada ikatan dari hati ke hati seperti itu. Itu pentingnya penggunaan nama yang terkadang kita abaikan. Itu. Ini ya, baik dan lain-lain. Nah di sini kalau peserta saling bergaul dan mengenal, misal contoh dari ujung sini sampai ke ujung sini itu sudah saling mengenal kah belum? Sudah saling mengenal kah belum? Jawab sudah. Sudah toh? Jadi lebih enak saat ini. Tapi saat kita melakukan komunikasi di lapangan yang saling berkomunikasi gitu. Nah, kemudian teknik dari penggunaan nama.
Ini nama bukan sekedar identitas ya. Jadi teman-teman harus lihat kenapa ada gambar otak di situ. Tadi yang saya sudah bilang bahwa impuls yang ada di otak kita itu akan bekerja seperti itu. Tapi ini harapan, cita-cita, misalnya ditanya, ibu punya harapan kah? Ibu di dalam hidup ini punya harapan kah tidak? Harapannya apa ibu? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Mary. Ibu Mary. Ibu Mary punya harapannya apa? Hah? Bagaimana? Tugas saja. Harapannya setelah tugas itu apa? Yang didapat? Tugas saja ya, Bu Mary tugas saja tidak apa-apa. Kalau Ibu Bidan punya harapan? Ibu Bidan Nur mungkin punya harapan? Berharap diberi kesehatan, Sudah bahas. Kesehatan, umur panjang, ya Bang. Tetap beraktivasi dan tersentuh. Nah, di sini agar hafal lama, gunakan segera. Ibu, anaknya siapa namanya di rumah? Mama anak siapa? Melison. Mama Melison, saya begitu, toh? Ada yang panggil, toh? Nah, itu selain penggunaan nama pribadi, misalnya contohnya Pak Yanus, kita panggil itu nama pribadi yang kita pakai. Tapi untuk mendekatkan kedekatan itu juga bisa digunakan penggunaan nama yang lain. Contohnya Mama Elison atau mamanya, bapaknya siapa, misalnya begitu. Anaknya siapa Pak namanya? Tisa. Hah? Tisa. Tisa. Iya. Ya, misalnya bapaknya Tisa, begitu toh. Itu juga bisa menambah kedekatan interpersonal komunikasi. Seperti itu ya. Kemudian membuatnya teringat posisi dan peran sebagai orang tua. Jadi teman-teman di lapangan saat menemui mamanya ini misalnya, namanya Ria, mamanya Ria dipanggil. Itu adalah salah satu juga yang membantu seseorang itu mengingat, oh iya ada satu anak namanya Ria. Berarti di sini porsinya adalah dia mengetahui posisi dia sebagai seorang orang tua, begitu, ya. Nah, dengan sikapnya yang positif dan bertanggung jawab. Nah, ini ayo cari cara mengenalkan diri. 50 nama paling pasaran di Indonesia. Coba cek nama, silakan. Namanya siapa? Nur ada tuh. Nur. Nur pasaran juga ternyata ya di Indonesia. Siapa namanya? Sri. Itu ada Dwi, Indah, Tri, Ayu, Dian, Rio. Iya, aduh pasaran juga nama saya ternyata. Ya, Bayu, Anissa, Hadi. Jadi ini contoh nama-nama yang sangat pasaran sekali di Indonesia yang sering digunakan. Nah, apakah nama Anda populer? Bila tidak, cara cari mengenalkan nama sehingga orang mudah menghafal. Jangan susah-susah kalau kasih nama anak. Pakai Z apa itu kan, misalnya apa? Ini tuh karena mengikuti yang gaul-gaul jadi kita sulit, lidahnya nggak lidah Indonesia gitu kan. Nah, kemudian nih namanya saya risau, misalnya buah pisang misalnya toh huruf B diganti R, biasanya sering kayak tertukar begitu. Misalnya apa, Azkia misalkan, aturan pakai A dengan Z, tapi kita pasti di pasaran itu pasti bilangnya Azkia. Jadi huruf Z itu biasanya diganti dengan S. Nah, jadi penggunaan huruf yang mengganti seperti itu kan itu tidak tepat seperti itu. Kadang orang marah loh teman-teman di lapangan, kenapa kok dia panggil saya itu salah? Jangankan itu, saya saja kalau dipanggil Minalia, kadang dipanggil juga Mila, kadang dipanggil wah ini tidak hafal saya sekali. Begitu. Berarti kadang seseorang itu marah saat dipanggil tidak sesuai dengan dia punya nama, gitu ya. Jadi kalau di lapangan biasakan untuk menyebut nama orang itu dengan jelas. Jadi jangan lagi panggil nama orang cuma setengah-setengah atau baku tukar huruf, orang tidak suka juga gitu. Ya. Nah, berkomunikasi nonverbal yang memotivasi. Contoh, berkomunikasi secara nonverbal yang memotivasi. Nih,
lebih percaya diri. Kalau misalnya kita berkomunikasi dengan baik dengan seseorang ini, pasti orang itu akan lebih percaya diri, kemudian langsung masuk ke hati. Misal contoh saja, misalnya saya mau berbicara dengan Pak Dokter. Pak Dokter siapa Pak namanya Pak? Erlan. Pak Dokter Erlan. Ya, Pak Dokter Erlan misalnya. Nah, lebih percaya diri misalnya saat Bapak ini ternyata sebagai seorang dokter baik sekali. Misalnya kan ada yang berkomunikasi seperti itu. Baru bajunya rapi, Bapak pakainya jam tangan, misalnya begitu toh. Tapi non verbal seperti itu. Memotivasi, Bapak ini baik sekali ya ternyata seperti itu. Nah, itulah yang langsung masuk ke hati. Oh, berarti orang itu menilai saya itu dengan positif. Tapi dokter ini dokter kusut, tidak jelas sekali, dia kasih penjelasan juga tidak jelas. Pasti komunikasi itu yang akan membuat seseorang down seperti itu ya. Bundar, gitu ya, yang saya tidak sebut. Pegang Ya. nanti kirim Oke? aja. Tanya. Mengerti kan tidak? Misal ya, contoh topi saya bundar, itu kan yang rutenya. Tapi ini saya kasih hilang salah satu dari situ, misalnya bundar topi, atau kan Gerakannya harus ikut tapi, gerakan. ini tidak boleh gerak harus cuma bisa aja ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya bundar. Saya yang cek salah. Bundar topi saya. Salah. Ikuti saya punya lagu. Saya mengecoh ya teman-teman. Saya mengecoh ya. Topi saya bundar, ikuti ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Mati kalian nanti salah banyak. Saya topi mana topi? Oh, nggak konsentrasi ini. Oke, ya ulang ya. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya, topi saya. Wah, ini banyak. Bapak kapus saya. Thank you very much. Berarti dari 50% yang mengikuti kegiatan ini banyak yang tidak konsentrasi. Ya, begitu. Ada yang connect, ada yang tidak. Saya sudah bilang topi, tapi saya bilang saya toh. Karena saya mengecek. Oke, ini ya. Ada shortcut namanya kegembiraan. Jadi konteks kelompok ini ada bermain ke peregu. Mendengarkan fasilitatif. Mendengarkan fasilitatif maksudnya mendengarkan yang membuat orang merasa dihargai. Nah, jadi kita juga wajib menerapkan IKC yang seperti ini. Kenapa? Karena fasilitatif ini mendengarkan yang membuat orang dihargai. Kemudian belum diminum, sementara dia bidannya sendiri kan menjawab harus diminum. Padahal kan kata-katanya si ibu itu simpan, beda dengan saya belum minum. Bu bidan kan beda. Kalau yang sebelah sini kan mendengarkan bahwa oh isi ibu ini masih disimpan, berarti belum diminum kayak gitu. Jadi mendengarkan berarti mendengarkan yang sebelah kanan, karena dari kata-katanya sendiri misalnya masih disimpan, berarti kan si bidannya sendiri menanyakan simpannya di mana gitu. ada yang lain? Mungkin yang sebelah kiri Ya. agak kasar toh, dia bilang loh kok masih disimpan, tidak boleh tuh, kan tadi logonya kayak begitu toh. Yang sebelah agak halus cara memberi cara bertanyanya. Oke, baik. Berarti memang betul. Semua betul ya. Tetapi di sini adalah betul tadi yang disampaikan. Teknik berkomunikasi. Ini kan tentang menanyakan obat. Pada intinya kan itu. Tetapi bagaimana cara kita teknik untuk menyampaikan hal itu supaya diterima dengan baik. Orang tidak jawab dengan kasar, ya. Jadi teknik yang seperti ini pun harus diperhatikan walaupun pertanyaannya sama. Ini kan intinya pada dasarnya di kiri dan kanan itu teman-teman sama-sama dia
ibu bidan ini menaikkan tentang obat, tapi cara teknik berbicara itulah interpersonal communication. Bagaimana tata cara halusnya seseorang itu berbicara sebagai seorang tenaga kesehatan. Seperti itu. Inilah kenapa kita harus menggali potensi kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena komunikasi itu adalah bahasa yang kita gunakan. Selain orang itu mengerti, juga attitude-nya juga ada. Nih, mendengarkan aktif. Contohnya seperti apa ya? Maksudnya misal